kok bisa puasa 6 hari diganjar dengan pahala seperti puasa 1 tahun? Dari mana rumusnya? Kata Rasulullah, man shoma Ramadan, siapa orang puasa Ramadan. Puasa Ramadan berapa hari? Puasa Ramadan berapa hari? Kemarin kita 30 hari. Summa atba'u sittan min Syawal, kemudian setelah puasa 30 hari diikutin dengan puasa 6 hari bulan Syawal. 30 tambah 6 berapa? 36. 36 dikali 10 berapa? 360. 1 tahun berapa hari? Kalau kalian lebih lihat 1 tahun itu 360 hari. Berarti puasa Ramadan 30 hari ditambah 6 hari puasa Syawal 360 hari, sama seperti kita puasa 1 tahun. Paham ya? Jadi rumusnya begitu tuh. Kalau ada pertanyaan, Ustaz saya masih ada utang kodok puasa Ramadan kemarin, yang puasa kodok dulu, ya, yang wajib dulu kerjain. Kata Syekh Nurdin Al-Hambali, di tanda terimanya amal ibadah Ramadan kemarin, berarti kita ikutin di bulan Syawal ini kebaikan-kebaikan yang lain. Ramadan biar berlalu, emang udah menjadi sunatullah, Ramadan akan pergi. Tapi spirit kita, semangat kita dalam beribadah itu jangan ikut pergi. Maka kembali kata Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau katakan apa? Kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Sama-sama Bu ya, sama-sama nih, ikutin. Semoga yang ngikutin panjang umur, amin, sehat walafiat, amin. Yang amin yang paling kecil semoga pergi haji dan umrah, amin. Yang paling kecil lagi semoga haji umrohnya ada yang bayarin, amin. Sama-sama ya. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Artinya jadilah hamba Allah, jangan jadi hambanya Ramadan. Apa maksudnya? Kalau kita jadi hamba Ramadan, semangat sholat wajibnya, semangat sholat sunnahnya, tarawih, witirnya, semangat baca Qur'annya, itu cuma ada di Ramadan doang. Kata ulama, kita dianjurkan jadi hamba Allah, jangan jadi hambanya Ramadan. Jadi semangat dalam beribadah bukan cuma di bulan Ramadan. Kalau kita mengatakan saya hambanya Allah, maka mau bulan apa kek? Mau bulan Ramadan, mau bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi, semuanya semangat. Itu kalau kita menjadi hambanya Allah. Maka jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Paham ya? Gitu. Jadi semangat beribadah karena kita menjadi hambanya Allah. Kan Allah udah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan kesemuanya diperintahkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah, intinya apa? Istiqomah. Biarlah Ramadan berlalu, tapi semangat kita dalam beribadah jangan ikut berlalu, jangan pergi juga dari kita. Jaga istiqomahan. Keutamaan orang yang beristiqomah apa? Dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 31 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah lah Tuhan kami. Tuhan kita siapa? Tuhan kita siapa? Allah. Maka kata Allah, siapa orang yang mengatakan Allah lah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Jadi bukan cuma mengatakan saya beriman pada Allah, Tuhan kita Allah, bukan cuma itu, tapi istaqamu, dia kemudian istiqomah, sholatnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, sholat sunnahnya, dia istiqomah dalam mengerjakan kebaikan. Apa yang akan terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, itu malaikat-malaikatnya Allah. Allah nggak katakan malak. Kalau malakun satu malaikat, malakani dua
malaikat. Tapi yang Allah katakan malaikat artinya apa? Banyak malaikat itu akan turun kepada orang yang mengatakan Allah Tuhannya, kemudian dia istiqomah, banyak malaikat yang akan turun. Lalu apa yang mereka katakan? Para malaikat itu berkata kepada orang-orang yang istiqomah tadi, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Makanya kalau orang benar imannya kepada Allah, benar keyakinannya sama Allah, kemudian dia istiqomah beribadah, pasti gak ada kekhawatiran dalam dirinya, pasti gak ada rasa sedih dalam dirinya. Dia akan enjoy aja tuh jalanin kehidupan. Dia gak ada istilah galau. Kenapa? Karena istiqomah. Karena mereka yakin bahwa Allah akan menurunkan penolong-penolongnya daripada malaikat-malaikatnya Allah. Ada gak orang begini? Kemarin gue Ramadan full tuh sholat 5 waktu di musola. Ada yang mau itu? Kemarin gue setiap hari, setiap habis sholat gue baca Quran. Kemarin, sekarang kagak. Ada yang gitu? Ada. Kemarin Ramadan kalau setiap pagi mau sholat subuh, gue masukin duit tuh ke kencelengan, ke kotak amal. Sekarang ada. Ibadah itu bukan yang kemarin. Ya, istiqomah itu kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Jadi kalau kita mengatakan kemarin gue rajin ibadah, kemarin gue baca Quran, kemarin rajin sedekah, itu bukan istiqomah. Karena ibadah itu kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar yang gembira kepada mereka orang-orang istiqomah, yaitu berupa surga yang dijanjikan untuk mereka. Buat orang yang istiqomah, entar itu di akhir hayatnya, ketika datang malaikat akan dicabut nyawanya, itu dikatakan kepada mereka, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga dengan amal-amal ibadah yang engkau kerjakan. Jadi orang yang istiqomah, orang yang beriman kepada Allah, sebutannya thayyib. Thayyib. Apa thayyib artinya? Baik. Ya, thayyib artinya baik. Betul belum? Kemarin ada 3 hari 3 bulan, 3 kali lebaran kan innal ladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin. Sesungguhnya orang-orang yang nanti dimatikan oleh para malaikat-malaikat thayyibin, dalam keadaan baik. Yaqulu salamun alaikum, itu malaikat mengucapkan salam. Habis ucapin salam dikatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga. Kan lagi sakaratul maut, tapi berita masuk surga udah disampaikan duluan. Ya, masuk surga itu belum, tapi berita dia dapat surga udah dikabarin duluan saat sakaratul maut. Makanya ada orang meninggal dalam keadaan senyum-senyum. Itu karena udah diberitakan oleh malaikat bakal masuk surga. Maka kalau kita pengen dikasih kabar gembira begitu, kuncinya apa? Beriman kepada Allah, istiqomah, kemudian kita istiqomah. Karena auliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah, kata para malaikat, kamilah yang akan jadi penolong-penolong mereka saat di dunia dan di akhirat nanti. Makanya kita sering banget nih, kalau kita beriman kemudian istiqomah, sering banget Allah kirimin malaikat buat jagain kita. Sebagai contoh, umpama kita naik motor, harusnya kecelakaan, harusnya. Tapi seringkali kita selamat karena Allah kirimin malaikat buat jaga kita. Seringkali harusnya kita kena tilang sama polisi, tapi Allah belokin sehingga kita nggak kena tilang sama polisi. Itu model-model begitu itu sering banget terjadi. Ya. Saya punya cerita, barangkali udah pernah saya ceritain juga ya. Ada seorang muslimah baru masuk Islam di Amerika. Kemudian dia kerja lembur, pulang kerja setengah 12 malam. Kalau dia pulang ke rumahnya harus lewatin gang yang sempit, lorong, jalanan lorong. Kemudian di situ biasanya nongkrong para berandal-berandal, ya. Para preman-preman di situ. Dia lewat aja. Kemudian esok harinya ketika dia lagi sarapan pagi sambil nonton TV, sama kayak kita gitu, ceritanya lagi sarapan sambil nonton TV, apa yang ditonton?
Berita apa? Gosip. Akhirnya apa? Akhirnya gara-gara sarapan pagi sambil nonton TV, beritanya gosip. Pagi-pagi kita udah ngomongin orang, udah sibuk mikirin kehidupan artis. Padahal urusan kita di rumah tangga masih banyak, cucian numpuk, piring numpuk. Tapi pagi-pagi kita udah mikirin kehidupan artis. Nah itu begitu kita. Ya. Pagi-pagi dia lagi sarapan, dia setel berita. Ternyata headline-nya, berita paling utamanya, ada polisi sedang menggerbek preman yang biasa malak. Preman tadi itu, kata ini muslimah tadi, kata ibu tadi, lah ini kan dengan semalam saya lewatin. Akhirnya dia kepo nih. Apa kepo? Dia penasaran, dia datang ke kantor polisi, minta izin sama polisi, buat ditemuin sama preman yang ditangkap semalam. Ditemuin sama polisi, langsung ditanya, semalam kan saya lewat situ, kok saya nggak diapa-apain? Kata preman yang ditangkap tadi, gimana saya berani ngambil harta ibu, gimana saya berani ganggu ibu? Orang di belakang ibu ada pengawal, bodyguard 2 orang, gede-gede. Barangkali kita nggak tahu, tapi orang yang pengen menyalahkan kita, orang yang pengen jahatin kita, seringkali ngelihat sesuatu yang nggak kita lihat. Bisa jadi dia takut sama kita karena ada yang jagain kita. Itulah malaikat Allah. Ternyata ditelusuri apa amalannya. Amalan perempuan ini dia nggak pernah lepas baca ayat kursi. Istiqomah baca ayat kursi. Itu baru ayat kursi. Kalau gimana kalau kita itu istiqomah baca Quran? Setiap habis sholat baca Quran. Walaupun cuma 1 lembar halaman, istiqomah habis sholat baca Quran. Ntar habis sholat berikutnya baca lagi 1 halaman. Ustaz saya nggak bisa baca halaman, setengah halaman. Ustaz saya nggak bisa, belum lancar juga 1 ayat. Yang apa yang penting istiqomah, habis sholat 1 ayat, habis sholat istiqomah. Nah, jadi insya Allah ibadah-ibadah yang kita istiqomah itu akan Allah kirimkan malaikat-malaikat yang akan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin.